The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini saya ingin membandingkan atau mengcompare seberapa akurasi atau seberapa akurat fitur yang ada pada Huawei Band 6 ini, khususnya fitur untuk pengukuran denyut jantung dan pengukuran saturasi oksigen dalam darah. Yang mana kita tahu saat pandemi ini fitur yang pengukuran saturasi oksigen dalam darah ini sangat penting, karena apabila saturasi atau SpO2 di bawah 95, setidaknya ini menjadi salah satu gejala yang harus kita waspadai. Terlepas dari itu, apakah mengukur saturasi atau SpO2 lewat smartwatch atau smartband ini tingkat akurasinya sesuai dengan oximetri untuk medis? Oke, kita langsung saja coba membandingkannya. Saya pakai jamnya dulu. Di sini terlihat ada alat oksi yang namanya oximetri, biasanya digunakan oleh medis untuk mengukur saturasi dan nadi. Kita coba ukur dulu nadinya lewat jam kita atau smartbandnya. Di sini kita coba juga mengukur saturasi atau oksigen dalam darahnya ya. Kita tunggu dulu. Kalau mengukur saturasi oksigen dalam darah kalau lewat smartband memang agak lama. Kita bisa lihat di sini kalau melalui smartband dia 100% ya. Untuk heart rate-nya sekitar 83. Kalau dalam keadaan istirahat sekitar 64 untuk saya. Terus kemudian kita coba menggunakan oximetri yang biasanya digunakan untuk medis. Kita lihat, kita pasang alatnya ke jari kita. Oke, kita tunggu dulu hasilnya. Bisa kita lihat saturasi kalau menggunakan alat oximetri sekitar 98%. Kalau menggunakan smartband tadi dia saturasi kita 100%. Jadi perbedaannya 2 digit ya. 98 sama 100%. Untuk heart rate atau nadinya kalau menggunakan saturasi oximetri yang medis ini sekitar 70. Kalau yang pada jam atau smartband tadi kita sekitar 60 sampai 80. Mungkin nanti kesimpulannya saya simpulkan di akhir video ya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu gambarannya di sini, perbedaannya dari oximetri secara medis dengan smartband yang kita gunakan. Di sini saya coba ukur ulang, sama ya. Kalau menggunakan oximetri sekitar 80 heart rate-nya. Ya, di sini kita lihat di jam saturasinya 100%. Dan saya coba ukur ulang. Kita tunggu dulu. Ya, kalau menggunakan smartband memang mengukur saturasinya agak lama ya. Nanti kita lihat seberapa akurat atau apakah fitur saturasi yang ada di smartband ini kita bisa gunakan menjadi patokan kita. Apakah kita kekurangan saturasi, kita bisa lihat nanti di kesimpulan di akhir video ya. Kita lihat sekitar perbedaannya ya. Kalau untuk nadi hampir sama, 70 sama 73. Oke, mungkin kita langsung ke kesimpulan video ini ya teman-teman. Karena saya di sini hanya membandingkan sederhana saja, mungkin saya di sini ingin membagikan informasi yang dilakukan lebih serius oleh Dr. Walter Scalding selaku Direktur Kantor Kedokteran Universitas Alabama di Sekolah Kesehatan Birmingham ya. Dia mengatakan bahwa mengandalkan aplikasi untuk mengecek level oksigen dalam darah secara mandiri bisa berakibat fatal. Menurutnya,
Meskipun aplikasi tersebut bisa melakukan pemeriksaan oksimetri, tapi hasilnya tidak akurat, terutama jika kadar oksigen dalam darah sudah sangat rendah. Jadi menurut penelitian beliau, menggunakan smartband atau smartphone, smartwatch untuk mengukur oksigen dalam darah itu tidak dianjurkan, karena bisa saja kadar oksigen dalam darah seseorang tersebut rendah, bisa saja dibaca normal oleh smartband ini atau smartwatch kita ini. Hal serupa pernah saya juga gunakan ke seseorang yang oksigennya di bawah 90%. Ternyata smartband 6 ini tidak bisa mengukur oksigen dalam darah kita. Jadi sudah saya coba beberapa kali, sampai 4-5 kali smartband 6 ini atau Huawei smartband 6 ini tidak dapat mengukur oksigen dalam darah kita. Bisa disimpulkan mungkin hanya bisa mengukur oksigen di dalam darah yang saturasinya normal. Sekali lagi teman-teman, ini hanya menurut pendapat saya. Teman-teman bisa lihat riset atau artikel lain yang membahas hal serupa, apakah akurasi smartband atau smartwatch, smartphone untuk mendeteksi oksigen dalam darah dan nadi ini bisa digunakan menjadi patokan kita. Oke teman-teman, jika hal atau informasi ini membantu teman-teman, apa salahnya subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video insya Allah yang bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.